Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersamaku Devi di channel Devi Fauzia yang akan selalu membahas seputar pengalamanku selama aku terkena GERD dan psikosomatik. Sudah banyak hal yang aku sharing di channel YouTubeku. Tentu saja ini berdasarkan pengalaman pribadiku, sensasi-sensasi apa saja yang aku rasakan dan bagaimana upaya-upayaku agar semua sensasi itu terus berkurang dan tidak muncul di aku gitu teman-teman. Jadi semoga semua hal yang aku sharingkan itu bermanfaat untuk kalian. Semoga bisa paling tidak lebih memotivasi untuk meningkatkan lagi semangat sembuhnya yang udah kendor, udah ngerasa duh kayaknya nggak bakalan sembuh nih, kok lama banget gitu ya. Di sini aku hanya ingin menyemangati kalian sebagai sesama penderita GERD dan psikosomatik. Kalau semua hal yang kita rasakan, semua sensasi fisik yang kita alami itu benar-benar aku juga pernah mengalaminya dulu teman-teman. Tapi alhamdulillahnya ketika kita sadar kalau kita ini memang orang dengan kecemasan yang berlebih dan itu bisa menimbulkan sensasi lambung. Jadi ketika kita cemas, masa asam lambungnya meningkat dan akhirnya banyak hal yang banyak sensasi yang kita rasakan. Ketika kalian sudah sadar akan itu, maka insya Allah ketika kalian ada sensasi pun itu tidak akan terlalu membuat kalian terlalu panik dan terlalu cemas. Dan yang perlu digarisbawahi adalah kalian pasti akan sembuh pada waktunya. Hanya mungkin memang prosesnya lama, tapi aku yakin di setiap proses yang dijalani pasti nantinya akan ada hal baik, karena tidak ada sesuatu yang sia-sia, yang tanpa hikmah, tanpa kebaikan gitu ya teman-teman ya. Jadi sabarnya diluaskan, lebih menerima lagi, legowo, tidak terlalu banyak mengeluh, karena semakin mengeluh perasaannya kan kayak perasaan marah, perasaan benci terhadap diri sendiri, kadang terhadap orang sekitar gitu ya. Itu lumayan menghambat proses pemulihannya, karena kan kita yang terkena cemas berlebih, ada yang cemas saja, ada yang sama depresi juga karena stres, banyak hal yang dialami dari dulu sampai sekarang. Dan mungkin ini tanpa kita sadari bahwa hal-hal yang dulu yang terjadi sama kita itu dampaknya sekarang gitu teman-teman. Jadi sekarang benar-benar harus merubah pola pikir, terutama lebih banyak bersyukur, lebih banyak berserah, karena itu memang hal positif yang didapatkan ketika kita terkena GERD dan psikosomatik. Jadi aku masih membutuhkan dukungan dari kalian. Silahkan di subscribe channelku, silahkan di like, silahkan ditonton semua video-videoku, karena memang sudah banyak hal yang aku sharingkan. Jadi mungkin sebelum menanyakan sesuatu di kolom komentar, alangkah baiknya dilihat dulu semua video-videoku teman-teman. Jadi hari ini kemarin tuh banyak sekali yang nanya, Kak, kalau misalnya apa sih tanda-tandanya kita cocok atau tidak ke suatu makanan gitu ya kan. Dari awal aku sudah bilang ini akan sangat membantu jika kalian tahu makanan-makanan apa yang cocok dan tidak cocok di kalian. Jadi ketika kita sudah tahu pemicunya, maka kita tinggal mengamati lagi makanan apa lagi yang tidak cocok. Jadi akhirnya kita tahu nih penyebab sensasi datang itu apa karena makanan ini, apa karena makanan itu gitu ya. Jadi kalau sudah tahu penyebabnya, akhirnya lebih gampang cara penanganannya. Jadi kalau aku biasanya tanda-tandanya kalau aku tidak cocok ke satu makanan, biasanya perut itu langsung begah, gassy gitu, penuh dengan gas, kayak kenyang terus padahal lagi dalam keadaan lapar. Terus perut itu kayak atos gitu ya teman-teman ya. Jadi di bagian atas tuh kayak yang atos, pokoknya tidak enak, kayak akhirnya engap, untuk bernafas itu engap. Nah biasanya kalau sudah kayak gitu aku mungkin salah makan. Jadi bagi kalian yang belum tahu gimana sih cara bedain gitu, kita cocok apa tidak cocok ke makanan ini. Jadi dilihat lagi setelah makan makanan itu yang terjadi di tubuh kalian tuh reaksinya gimana. Kalau misalnya tidak ada reaksi setelah makan makanan
tertentu berarti itu cocok. Tapi kalau setelah makan makanan tertentu kalian ada begah atau langsung tidak nyaman di perut gitu ya, itu berarti kalian tidak cocok. Nah, untuk makanan di sini aku bagi menjadi dua teman-teman. Ada yang langsung ketika aku makan makanan pantang itu aku langsung begah gitu ya. Terus ada juga yang kalau makan sekali enggak apa-apa, tapi kalau misalnya dalam sehari itu terus-terusan makan makanan itu biasanya baru muncul sensasi. Jadi ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Itu kalau di aku. Kalau misalnya makanan yang langsung pengaruh itu kalau aku biasanya kayak jagung. Semua hal yang atau semua makanan yang berhubungan dengan jagung, entah itu dadar jagung, terutama dadar jagung. Kalau nasi jagung itu tidak terlalu apa, karena dadar jagung itu kan ada kayak lombok gedenya gitu ya, banyak campurannya. Mungkin itu yang ngebuat aku tuh tidak terlalu cocok gitu di dadar jagung. Jadi kalau aku makan nyemil dadar jagung tuh biasanya langsung begah. Nah, kalau itu kalau makanan yang langsung direspon tidak baik gitu, reaksinya langsung tidak enak di perutku itu jagung. Terus minuman-minuman yang kecut aku tidak bisa teman-teman. Jadi mulai asam lambung naik, mulai terkena GERD, aku memang sangat jarang sekali minum minuman yang kecut-kecut kayak UC1000 atau minuman-minuman vitamin C yang lainnya. Jadi aku ngedapatkan vitamin itu bener-bener langsung dari buahnya. Kalau misalnya kayak vitaminnya aku dapatnya dari langsung konsumsi buahnya itu tidak terlalu ngaruh di aku. Tapi kalau berupa sarinya kayak di minuman gitu ya, itu biasanya aku langsung ada kayak kenyang, kayak full dengan gas gitu teman-teman. Jadi minuman-minuman yang banyak mengandung vitamin C yang kecut-kecut itu aku kurang bisa. Biasanya langsung tuh abis minum itu aku langsung begap. Sama kopi, dari awal aku kopi adalah salah satu pemicu aku terkena asam lambung pertama kali. Jadi sampai sekarang aku tidak minum kopi, meskipun hanya sedikit, tidak berani, kayaknya memang tidak cocok. Tapi kalau susu aku bisa, susu apa aja aku bisa itu. Terus kalau untuk makanan yang kedua yang tidak langsung ada reaksi itu aku kayak kacang-kacangan, terus ya kacang-kacangan, santan aku kalau sekali konsumsi tidak ada reaksi. Tapi kalau misalnya dalam seharian makan santan terus-terusan itu biasanya malamnya langsung begah, langsung engap, langsung asam lambungnya langsung naik biasanya itu kalau dari segi makanan. Jadi memang kalian harus cari tahu makanan-makanan apa yang cocok dan tidak cocok di kalian. Kalau misalnya makanan yang cocok berarti setelah makan makanan itu tidak ada reaksi yang tidak enak yang kalian rasakan, terutama di daerah perut. Tapi kalau misalnya tidak cocok ke salah satu makanan, setelah konsumsi makanan tersebut reaksinya biasanya kalian tuh kayak ngerasa begah, langsung sendawa terus, perutnya tidak enak gitu teman-teman. Jadi itu cara bedainnya kalian cocok apa gak cocok ke suatu makanan. Dan memang harus diteliti sendiri, dicari tahu sendiri. Tapi kalau yang asam lambungnya benar-benar lagi sensitif itu kayaknya makan makanan apa aja itu salah gitu. Soalnya aku awal-awal juga gitu, tidak ada benernya makanan, semua makanan tuh kayaknya salah. Jadi kalau kalian yang lagi sensitifnya mending benar-benar dikurangi kayak goreng-gorengan, dikurangi ya, aku tidak bilang tidak sama sekali, dikurangi goreng-gorengan, kacang-kacangan yang kecut-kecut, yang pedes-pedes, makannya tuh diatur dulu gitu. Lambat laun nanti akan mulai bisa makan kayak dulu lagi, tapi porsinya tidak terlalu banyak, tidak berlebihan gitu teman-teman. Sekalinya pengen nggak apa-apa pengen, tapi jangan berkelanjutan gitu loh. Terus kalau aku buah kayaknya tidak terlalu banyak buah yang aku pantang sih sejauh ini. Karena memang yang aku konsumsi kan kayak buah melon,
terus semangka. Itu sih yang sering melon sama semangka, soalnya aku ada tekanan darahnya juga rada tidak tinggi-tinggi banget, tapi untuk usiaku lumayan lah itu, jadi aku konsumsi buah-buah itu gitu teman-teman. Jadi itu videoku hari ini, semoga apa yang aku sharingkan itu bisa membantu, jadi kalian tidak terlalu takut ketika ada suatu gejala atau suatu sensasi yang hadir di tubuh kalian setelah makan makanan setelah makan makanan. Jadi silakan dicari tahu, PR-nya sekarang adalah mencari tahu. Silakan komen di kolom komentar kalian cocoknya makanan kalian tidak cocoknya itu makan apa gitu. Setelah makan itu mesti ada reaksi gitu. Jadi itu dariku hari ini, semoga membantu. Mohon dukungan subscribe-nya, yang belum subscribe silahkan di like, silahkan di share, semoga membantu teman-teman yang lain yang juga merasakan hal yang sedang kita alami sekarang. Mungkin informasi dariku cukup membantu mereka teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.